Hola Movie Gengs, jumpa sayang lagi di channel Gabut Perjalanan 123 Film. Kali ini kita merangkum film bergenre drama kriminal berjudul Galveston. Mengangkat cerita tentang pembunuh bayaran sekarat dijebak oleh bos mafia. Dia melarikan diri ke kampung halaman di Galveston bersama seorang pelacur remaja yang membawa anak balita. Film ini cukup klise, tapi jangan harap dua aktor utama beradikan cangkul menyangkul di sini, gengs. Kita saranin kamu nonton full filmnya dulu ya. Gimana kisahnya? Yuk. Di awal cerita di New Orleans tahun 1988, Roy Cody sedang duduk mendengarkan Dr. Finelli membacakan hasil X-ray paru-parunya. Dari hasil X-ray menunjukkan keadaannya tidaklah baik. Roy didiagnosis mengidap kanker paru-paru. Tanpa mendengarkan dokter yang menyarankannya biopsi, Roy bergegas pergi meninggalkan dokter itu. Roy Cody adalah seorang perokok berat dan pecandu minuman beralkohol. Tidak heran dia menderita penyakit itu. Entah apa yang di benaknya, dia masih melanjutkan kebiasaan buruknya. Roy berkendara menuju tempat kerjanya di sebuah pabrik milik bosnya bernama Stan Petitko. Di belakang ruang itu di mana para pekerja Stan berkumpul. Carmen menyapa Roy. Carmen adalah pacar si Stan. Stan menghampiri Roy memerintahkannya untuk memberi pelajaran pada seorang pengacara bernama Frank. Stan menyelundupkan barang ilegal melalui pelabuhan. Pengacara Frank tahu perbuatannya sehingga Stan merasa terancam. Stan yang tidak suka kegaduhan menyuruh Roy bersama rekan kerjanya Angelo tidak membawa senjata api pada aksinya nanti. Stan juga menanyakan kondisi paru-paru Roy. Dengan tenang, Stan menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Sampai di rumah, Roy bersiap diri untuk aksinya malam ini. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya dia memutuskan untuk membawa senjata api. Lalu dia pergi menjemput Angelo. Ketika dalam perjalanannya menuju rumah Frank, Angelo menanyakan beberapa hal mengenai Carmen. Di sini diceritakan bahwa Carmen sebenarnya adalah kekasih Roy sebelum mencampakkannya dan memilih bersama Stan. Roy tidak mempermasalahkan itu karena baginya Carmen tidaklah penting dalam hidupnya. Sesampai di rumah Frank, mereka mengendap-endap masuk ke dalam. Tak disangka mereka disergap 3 orang pembunuh lainnya. Sementara Frank sudah tewas sebelum Roy tiba di sana. Roy dan Angelo yang tidak siap serangan mereka akhirnya hanya terduduk tanpa perlawanan. Tiba-tiba salah satu penyergap tadi menodongkan pistol ke arah Angelo lalu menembaknya di samping Roy. Seketika itu juga Roy melawan dan langsung menembak penyergap itu sampai mati. Namun dia masih harus baku tembak dengan 2 penyergap lain. Ketika baku tembak terjadi, di depannya ada seorang gadis ketakutan sedang duduk terikat kursi. Setelah selesai membunuh semua penyergap, Roy menghampiri gadis itu dan melepaskan ikatannya lalu mengambil buku catatan di kursi di sebelah mayat Frank. Roy menyuruh gadis itu cepat-cepat keluar bersamanya. Roy membawa gadis itu ke rumahnya, sementara Roy berbenah untuk kabur dari New Orleans malam itu juga. Gadis itu bernama Rocky yang kabur dari rumahnya di Orange. Setelah melihat iklan lowongan di Yellow Page, Rocky akhirnya nekat kabur untuk mendapatkan pekerjaan itu. Namun siapa sangka bahwa pekerjaan yang didatanginya itu adalah sebagai pelacur. Di usianya yang masih 19 tahun, dia merasa tidak ada cara lain bertahan hidup kecuali terpaksa melakukan pelacuran itu. Dan siapa sangka pemilik bisnis bordil itu adalah Stan Petitko yang juga atasannya Roy. Di sini Roy menyadari pembunuhannya malam itu adalah rencana jebakan dari Stan. Mafia itu tidak akan membiarkannya hidup bebas. Jadi untuk sementara waktu mereka berjalan menuju Galveston, tempat di mana Roy dilahirkan. Mereka berhenti sejenak untuk minum di sebuah bar. Rocky ternyata juga seorang perokok dan peminum. Rocky sedikit merayu Roy, tapi Roy menjauhkannya serta mengatakan bahwa dia menginginkan kejujuran malam itu juga. Rocky pun akhirnya setuju. Ketika hendak melanjutkan perjalanannya lagi, Rocky yang tidak tahu apa rencana selanjutnya pun kembali menggoda Roy. Dia mengatakan bahwa Roy bisa menikmatinya tanpa membayar. Tapi Roy mendorongnya menjauh dan mengatakan bahwa Rocky menjijikkan. Mereka menyewa kamar di sebuah motel.
Roy menyiapkan diri untuk pergi tidur di kursi, sementara Rocky memutuskan untuk berendam membersihkan diri. Rocky menangis sejadi-jadinya, entah karena kejadian yang hampir menewaskannya atau karena tersinggung dengan perkataan Roy. Keesokan harinya, Roy membuka buku catatan Frank ketika Rocky sudah selesai mandi pagi. Rocky menyinggung tentang perkataan Roy semalam, dan Roy pun marah. Dia berencana meninggalkan Rocky saat itu juga. Setelah sedikit berdebat dengan Rocky, penyakit Roy kembali kambuh. Dia terbatuk-batuk sampai darah keluar dari mulutnya. Rocky yang melihatnya khawatir langsung memberinya air minum. Akhirnya Roy mengurungkan niatnya dan melanjutkan perjalanannya lagi bersama Rocky. Roy menjual mobil dan menukarnya dengan mobil baru untuk menghilangkan jejak. Setelah beberapa lama, mereka beristirahat di semak-semak pinggir jalan. Saat matahari sudah terbit, mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Saat itu Rocky meminta Roy mengantarkannya sebentar ke Orange Town. Ia mengatakan bahwa ia ingin mengambil uang yang dipinjam orang. Sampailah pada Orange Town. Rocky bergegas masuk ke perkarangan rumah di tengah hutan tak jauh dari pemukiman penduduk. Sementara Roy menunggu di dalam mobilnya. Di depan mobil terlihat seorang gadis kecil bernama Tiffany sedang berdiri memperhatikannya. Lalu terdengar suara tembakan dari dalam rumah. Rocky membuka pintu, berlari menggendong anak kecil itu masuk ke dalam mobil serta buru-buru memerintahkan Roy untuk segera pergi dari sana. Roy yang kebingungan pun tak punya pilihan lain. Rocky menjelaskan bahwa anak kecil itu adalah adiknya. Dan Rocky juga meyakinkan Roy bahwa yang dia tembak adalah dinding. Tidak ada yang terluka di rumah itu. Tibalah mereka di Galveston dengan pemandangan laut luas ketika melintasinya. Mereka menepi dan menyewa 2 kamar motel untuk beristirahat. Pemilik motel itu bernama Nancy, dan kelihatannya Nancy adalah orang baik yang taat peraturan hukum. Malamnya, Rocky menemani Roy duduk di depan kamar sambil merokok. Setelah masuk kamarnya sendiri, Roy membuka buku catatan dan mempelajarinya satu-satu. Ketika tertidur, Rocky mengetuk pintunya karena mimpi buruk dan tidur bersama Roy. Saat inilah Roy mendapat pengalaman yang belum pernah dia lalui. Tangan anak kecil yang sedang lelap itu menutupi mata Roy. Pengalaman hidup seperti sebuah keluarga dengan anak kecil yang harus ia jaga. Paginya, semua tamu berkumpul menyantap sarapan di halaman motel. Setelah Rocky berbincang dengan Roy, akhirnya Roy membawa Rocky dan Tiffany bersantai di pantai. Tiffany yang baru pertama kali ke pantai terlihat sangat antusias bermain. Rocky pun juga terlihat bahagia bermain dengan air. Sementara Roy duduk menikmati sambil merokok tanpa lepas pandangan dari mereka. Sungguh kehidupan yang sangat normal, yang tidak pernah dialami oleh Roy. Scenes berganti ketika malam beberapa polisi mengepung hotel itu. Terlihat ada petugas kesehatan yang membawa mayat tetangga kamarnya serta membawa seorang laki-laki dengan tangan di borgol. Roy dan Rocky tidak berani keluar untuk melihat. Mereka hanya mengintip dari jendela kamar. Setelah polisi meninggalkan tempat itu, Roy keluar kamar untuk merokok. Seseorang yang bernama Trey dari seberang kamarnya memanggilnya untuk duduk bersama. Trey yang masih muda itu mengenalkan diri sebagai seorang pencuri lalu menawari Roy pekerjaan sebagai sopirnya. Trey mendeskripsikan rencana perampokan obat-obatan di sebuah klinik di mana temannya bekerja di sana. Dengan sopan, Roy menolak dan pergi ke kamarnya. Sampai di kamarnya, dia menelpon Dr. Finelli untuk menanyakan berapa lagi dia akan bertahan hidup. Tetapi Dr. Finelli mengatakan Roy harus kembali untuk pemeriksaan biopsi sebagai pemeriksaan lanjutan. Tapi Roy justru marah dan mengancam akan memberitahukan istrinya tentang perjudian dan hutangnya pada Stan. Esok harinya terlihat Tiffany sedang bermain bersama tetangga mereka bernama Dee dan ibunya Noni. Rocky sedang asik berenang ketika didatangi Trey untuk bercakap-cakap sebentar. Roy berdiri di pintu kamarnya menyaksikan mereka. Lalu Roy pergi ke rumah makan sendiri. Di sana dia membaca koran di mana terlihat berita terjadi pembunuhan di kota Orange dan di sana tertuliskan nama Rocky dan adiknya yang menghilang. Roy bergegas ke motel lalu membereskan barangnya. Lalu membuang koran di depan kamarnya dan pergi dari tempat itu meninggalkan Rocky. Trey menyaksikan semua itu dari balik jendela kamarnya.
Sore harinya terlihat Rocky dan Tiffany di dalam kamarnya sedang menunggu Roy pulang. Sampai larut malam dia menunggu. Dengan hati sedih, Rocky mengerti bahwa sekarang dia harus menjalani hidupnya sendiri bersama sang adik. Rocky yang tidak lulus sekolah itu harus mencari pekerjaan sesegera mungkin untuk membayar motel. Di tempat lain, setelah bermalam di mobil, Roy melanjutkan perjalanannya ke rumah seseorang yang tak lain adalah mantan kekasihnya yang telah ia tinggalkan 11 tahun yang lalu. Perempuan itu bernama Lorraine. Lorraine ditemuinya sudah berumah tangga dengan bahagia. Roy mendekatinya berbincang-bincang sebentar. Roy berbicara dengan sudut pandangnya kala mereka bersama dahulu. Menurutnya mereka berbahagia menjalani hidup bersama, tapi tidak menurut Lorraine. Lorraine berkata ketika dia mencintainya dulu, Roy membuatnya kecewa berulang kali karena kebiasaannya sebagai pemabuk. Akhirnya Roy mengatakan bahwa dia di sana hanya untuk berpamitan karena hidupnya tinggal sebentar lagi. Pada scene lain, Rocky menangis sedang bersiap-siap untuk bekerja. Terlihat dari baju-baju yang dia siapkan, dia tidak ada pilihan lain kecuali mencari pria hidung belang. Dia pergi ke kantor Nancy untuk menitipkan Tiffany pada Dee dan Noni yang sepertinya menyambut baik kehadiran Tiffany di tengah-tengah mereka. Di tempat lain, Roy sedang di hotel menyewa pelacur untuk menghiburnya. Dia tidak berhenti memikirkan Rocky dan Tiffany. Setelah bertemu dengan Lorraine, Roy menyadari bahwa hidupnya tidaklah memiliki tujuan yang baik selama ini. Akhirnya dia kembali ke motel untuk mencari Rocky. Dia merasa hanya merekalah yang ia miliki sekarang. Bersama Rocky lah Roy mendapat perhatian dan kasih sayangnya. Di motel, Roy tidak menemukan Rocky di sana. Dia mencari Nancy untuk menanyakan. Nancy mengatakan bahwa selama kepergian Roy, Rocky selalu menitipkan Tiffany dan beberapa kali membawa pria hidung belang ke kamarnya. Roy menjawab bahwa mereka bukanlah urusan Roy. Roy hanya membantu mereka keluar dari tempat yang buruk. Nancy pun mengatakan bahwa dia bisa menelpon polisi dan melaporkan Tiffany pada perlindungan anak. Tetapi Nancy kasihan dengan Tiffany karena dia tidak pantas besar di panti asuhan. Akhirnya Roy menemui Trey untuk menanyakan di mana Rocky berada. Trey justru mengancam. Trey mengintai ketika Roy membuang koran dan membacanya. Trey akhirnya tahu bahwa Rocky dan Tiffany adalah orang hilang yang dicari kepolisian karena membunuh ayah tirinya. Dia mengancam akan melaporkan jika Roy tidak menuruti permintaannya. Akhirnya Roy menyaguhi tawaran Trey dan sepakat untuk bertemu di sebuah tempat parkir malam hari nanti. Roy berkeliling kota mencari Rocky, lalu dia menjemput Trey. Trey membawanya pada sebuah gang jalan kecil di mana klinik yang akan dia rampok. Di tengah jalan, Roy mencekiknya dan akhirnya membunuh Trey. Jasad Trey akhirnya dibawa Roy ke tengah padang untuk dibuangnya. Pada scene ini terlihat Rocky yang sudah kembali ke kamarnya. Dia dikagetkan oleh Roy yang memarahinya karena melacur. Rocky berteriak dan menangis. Dengan putus asa, Rocky akhirnya berkata jujur mengapa dia membunuh ayah tirinya. Tiffany bukanlah adiknya, melainkan anak dari pemerkosaan ayah tirinya. Roy pun akhirnya mengatakan kekhawatirannya pada Tiffany yang akan dilaporkan Nancy ke perlindungan anak. Jadi mereka harus segera pindah. Ketika hendak keluar kamar, Rocky dengan menangis terbata-bata meminta Roy untuk tidak meninggalkan mereka. Roy dengan yakin menjawab tidak akan meninggalkan mereka lagi. Hari berikutnya, Roy menelpon Stan untuk membalas dendam dengan mengancam akan menyebarluaskan dokumen penyelundupannya ke polisi dan media. Roy meminta uang sebesar $75.000 ke rekeningnya sebagai uang tutup mulut, lalu menutup telepon. Ketika makan siang bersama, Roy sudah menyadari perasaannya pada Rocky. Dia mengajaknya untuk makan malam bersama. Dengan senang hati, Rocky mengiyakan ajakan kencannya itu. Saat malam tiba dengan gaun merah yang anggun, Rocky keluar kamar di mana Roy sudah di depan pintu untuk menjemputnya. Sementara Tiffany bersama Noni dan Dee, mereka menuju sebuah danau yang indah. Di sana Roy mengatakan bahwa dia akan memberikannya uang dengan jumlah yang cukup agar Rocky menyewa pengasuh. Dan Rocky bisa melanjutkan sekolah serta menyelesaikan kuliahnya. Dengan harapan kelak kehidupan mereka jauh lebih baik. Dengan tersenyum, Rocky pun menyanggupinya. Lalu mereka pergi ke sebuah bar. Terlihat mereka menikmati suasana ketika musik mulai bergema. Rocky mengajak Roy berjoget bersama.
Dengan senyuman yang lebar, malam itu mereka jatuh cinta satu sama lain. Mereka berdansa layaknya kekasih. Rocky memeluk Roy dengan sangat erat. Saat berjalan menuju mobil, mereka bercerita dan tertawa terbahak-bahak. Setelah sekian lama selama masa hidup mereka bisa tertawa lepas. Terlihat di sini bahwa mereka telah menemukan satu sama lain. Beberapa langkah mereka dihentikan oleh beberapa orang suruhan Stan. Mereka dipisahkan. Rocky dibawa ke dalam sebuah mobil meninggalkan Roy yang putus asa dikeroyok. Scenes berganti di mana Roy sudah terikat di kursi dengan wajah yang hancur babak belur. Stan berdiri di depannya lalu mengatainya. Setelah Stan pergi, beberapa saat kemudian Carmen datang untuk membuka ikatannya dan menyuruh Roy segera pergi dari sana. Roy berjalan tertatih mencari Rocky. Akhirnya dia menemukan kekasihnya itu sudah tidak berbusana dan tidak bernyawa lagi. Hatinya hancur. Kesedihannya terpancar dari air mata yang menetes di pipinya. Roy menutupinya dengan tirai jendela dan keluar dari tempat itu. Dia membunuh pengawal Stan dan mencuri mobilnya. Setelah beberapa kali baku tembak, akhirnya Roy bisa meloloskan diri dari sana. Namun kembali lagi bahwa dia sudah tidak memiliki tujuan apa-apa setelah kepergian Rocky. Dia pun akhirnya mengalami kecelakaan. Saat tersadar, Roy sudah berada di rumah sakit. Suster datang memberitahunya bahwa dia mengidap penyakit aspergillosis. Dan penyakit itu bisa disembuhkan, bahkan negara membiayai pengobatan untuk sakitnya itu. Di dalam penjara, Roy didatangi oleh seorang pengacara dari Stan. Dengan membacakan beberapa daftar dakwaan kejahatan yang dilakukannya, pengacara itu mengatakan jika Roy bebas dan melaporkan Stan bisa menghilangkan saksi seperti Nancy, Tiffany beserta Dee dan Noni yang merawat Tiffany. Stan tidak akan mengganggu mereka jika Roy mau dipenjara dan tidak melaporkan Stan. 20 tahun telah berlalu. Roy akhirnya keluar dari penjara ketika kota itu sedang bersiap-siap menghadapi bencana tornado. Roy terlihat sudah menua membawa barangnya ke rumahnya yang masih di Galveston. Saat itu datang seorang mengetuk pintu untuk mencarinya. Dia memberikan sebuah foto, dan ternyata perempuan itu adalah Tiffany yang kini sudah dewasa dan akan menikah. Tiffany ingin bertanya mengapa mereka meninggalkannya begitu saja pada hari itu. Roy berkata bahwa Rocky sesungguhnya bukanlah kakaknya melainkan ibu kandungnya. Kebenaran-kebenaran dari kejadian itu pun diungkapkan Roy dengan air mata yang menetes di pipinya. Di akhir film, Roy sepertinya hendak menyudahi perjalanan hidupnya. Dia dengan putus asa berjalan mendekati arah badai. Dia hendak menuju ke danau di mana dia dan Rocky dulu pernah berkencan di sana. Flashback Rocky yang tersenyum di pantai mengenakan gaun merahnya pun menemaninya. Cerita pun berakhir. Sad ending, gengs. Dua orang ini tidak pernah mendapatkan kesempatan berbahagia lebih dari 24 jam saja selama masa hidup mereka. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.